Inter Milan hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Real Sociedad dalam laga terakhir grup D Liga Champions pada malam tadi. Hasil tersebut membuat Nerazzurri harus finish di urutan kedua dengan mengoleksi 12 poin. Baik Inter maupun Sociedad sejatinya mengantongi poin yang sama, namun wakil Spanyol itu berhak menjadi juara grup setelah unggul selisih gol atas pasukan Simone Inzaghi. Dengan demikian, di babak 16 besar Nerazzurri berpeluang bertemu dengan tim-tim seperti Arsenal, Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid bahkan juara bertahan Manchester City. Perlu diketahui, drawing babak 16 akan digelar pada tanggal 18 Desember pukul 12 waktu setempat. Inter Milan gagal meraih 3 poin pada laga terakhir grup D Liga Champions dan harus puas hanya finish sebagai runner-up. Menurut pelatih Simone Inzaghi, finish di posisi kedua bukanlah masalah. Sang pelatih tidak ingin melihat ekspresi kecewa dari anak-anak asuhnya karena hasil tersebut. Kami tahu bahwa posisi kedua akan membuat undian menjadi lebih sulit, ungkap Simone Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Tetapi saya tidak ingin melihat ekspresi kekecewaan, dan hanya ingin melihat senyuman saat kami menyelesaikan grup tanpa terkalahkan. Kami harus puas, mengingat kami berada di babak 16 besar untuk tahun ketiga berturut-turut. Musim lalu kami juga finish sebagai runner-up grup dan mampu mencapai final. Kami ingin mempersembahkan kemenangan lagi di hadapan penggemar, namun kami gagal pada malam ini karena kami menghadapi lawan yang berkualitas. Lanjut sang pelatih. Ada pertanyaan mengapa Inzaghi menunggu hingga menit ke-65 untuk memasukkan Lautaro Martinez, dan itu pun untuk menggantikan Marcus Thuram dan menjadikan Marco Arnautovic sebagai tandemnya. Kami sudah berada di bulan Desember, maka kami harus mencapai bulan Juni dengan Lautaro, Barella serta yang lainnya dalam keadaan utuh. Mereka juga mendapat tugas internasional, sehingga tidak pernah diberi kesempatan istirahat dan mereka sudah melampaui batas. Menurut saya, itu adalah prioritas. Saya sangat puas dengan apa yang dilakukan tim dan kami harus melanjutkan ke arah ini. Wajar jika Sanchez dan Arnautovic tidak berada dalam kondisi 100% ketika tidak sering bermain, namun mereka akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi menegaskan bahwa timnya sangat percaya diri dan siap melawan siapapun di babak 16 besar Liga Champions. Berbicara kepada Sport Mediaset usai pertandingan, sang gelandang mengungkapkan bahwa Nerazzurri tak gentar bertemu tim top Eropa manapun. Real Sociedad adalah tim kuat yang tahu cara bermain sepak bola, ungkap Fratesi. Kami mencoba menahan mereka di babak pertama dan menekan lebih keras di babak kedua. Sekarang kami siap bertarung 100% melawan siapapun yang kami hadapi di babak 16 besar. Kami adalah Inter dan tugas kami adalah meraih kemenangan melawan siapapun, bahkan menghadapi tim papan atas. Ini akan memberi kami motivasi ekstra, kami bersemangat dan sekarang kami fokus ke Serie A, mengingat kami berada di posisi puncak klasemen. Simone Inzaghi sukses membawa Inter ke final Liga Champions musim lalu dan kami berpotensi kembali meraih prestasi itu lagi pada musim ini. Saya yakin kami bisa. Setiap pertandingan berbeda, tetapi tim ini sudah kuat dan memiliki grup yang bersatu. Kami yakin kami mampu melangkah sampai akhir. Tutup sang gelandang. Jurnalis Italia, Paolo Condo percaya bahwa cara Inter bermain melawan Udinese berarti mereka harus mampu memuncaki grup Liga Champions. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Condo menjelaskan bahwa kemenangan Inter atas Udinese pada hari Sabtu bukan sekedar 3 poin semata. Pasukan Simone Inzaghi melakukannya dengan mendominasi penguasaan bola dan tampil sangat ganas, serta sangat terkoordinasi dalam cara mereka memainkan bola. Namun dengan segala hormat kepada Udinese, Real Sociedad akan menjadi ujian yang jauh lebih berat, setidaknya di atas kertas. Inter menyambut pertandingan besok malam dengan angin kencang setelah mengalahkan Napoli 3-0 dan Udinese 4-0 dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka. Sekarang terserah pada Inter untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menerapkan bentuk tersebut dalam konteks Eropa.
Kondo mengatakan bahwa penampilan Inter ketika mengalahkan Udinese membuat mereka juga harus bisa meraih kemenangan atas Sociedad, dan menjadi yang teratas di grup. Kemudian mereka bisa berada di pot pertama untuk pengundian, yang akan memberi mereka prospek untuk melangkah jauh di babak sistem gugur. Oleh karena itu, Inter yang kita lihat melawan Udinese tentu akan mampu melakukan hal tersebut. Bek Inter Milan, Matteo Darmian mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertahan selama mungkin di klub. Mantan pemain Manchester United itu diwawancarai oleh Sky Sport Italia menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Seperti diketahui, Darmian kini memasuki musim keempatnya sebagai pemain Inter. Meski sudah menginjak usia 34 tahun, Darmian belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Justru sebaliknya, bek veteran Italia tersebut terbukti menjadi pemain yang sangat krusial bagi Inter. Oleh karena itu, Inter dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya tanpa harus tergesa-gesa, meskipun kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Di sisi lain, Darmian juga berharap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di klub. Saya mendapat kepercayaan dari semua orang di Inter, dan itu adalah hal yang luar biasa. Harapan saya tentu saja bisa bertahan di Inter selama mungkin, ungkap Darmian. Mengenai laga penentuan pemuncak grup Liga Champions melawan Sociedad, Darmian menegaskan bahwa penting bagi Inter untuk menang demi bisa lolos sebagai juara grup. Itu sangat berarti bagi kami, dan kami tahu betapa pentingnya finish di posisi teratas grup. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, dengan melawan tim yang kuat dan telah menunjukkan kualitasnya sepanjang babak penyisihan. Kami perlu memainkan pertandingan yang hati-hati untuk meraih kemenangan, tutup sang pemain. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez hanya terpaut 4 gol dari rekor gol terbanyak Serie A yang dicetak oleh legenda mereka sendiri dalam 1 tahun kalender. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti pentingnya gol yang dicetak Lautaro ke gawang Udinese. Seperti diketahui, gol tersebut membuat Lautaro saat ini mengoleksi 14 gol di Serie A. Hal ini membuat impian Lautaro untuk mengejar total 36 gol yang dicapai Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile dalam beberapa musim terakhir tetap hidup. Tetapi bukan itu saja, El Toro juga bersaing untuk mendapatkan rekor sejarah di Inter. Artinya, pemain asal Argentina tersebut telah mencetak total 28 gol sejak 1 Januari, yang berarti sejajar dengan Christian Vieri dan Diego Milito. Kemudian dalam 3 laga tersisa Serie A di tahun ini, El Toro berpeluang mengincar torehan legenda-legenda Inter seperti Giuseppe Meazza dengan 29 gol pada tahun 1930 dan 1933, serta Angelillo dengan 31 gol pada tahun 1958. Dan jika Lautaro bisa mencetak 4 gol hingga akhir tahun, maka sang kapten akan menyamai rekor sepanjang masa yang dicetak Istvan Jars untuk Inter pada tahun 1958 dengan 32 gol. Inter Milan telah mengawali Serie A musim ini dengan superior. Menurut FC Internews, statistik menunjukkan bahwa Nerazzurri mencatatkan selisih 30 gol, dan mengoleksi 10 clean sheet dari 15 pertandingan. Seperti diketahui, Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan tim-tim seperti AC Milan, Roma, Atalanta dan Napoli berada jauh di belakang mereka. Sementara Juventus yang berada di posisi kedua sedang menekan Inter dengan selisih 2 poin. Akan tetapi di luar itu semua, Inter sebenarnya sedang berada di planet lain dari tim manapun di Liga Papan Atas Italia musim ini. Pertama, Nerazzurri mencatatkan 10 clean sheet dalam 15 pertandingan. Jan Sommer telah mencatatkan sejarah di Serie A, dengan menjadi satu-satunya kiper yang mengoleksi 10 clean sheet dalam 15 laga pertama di era 3 poin sejak 1994. Di sisi lain, kemenangan kemarin menunjukkan betapa mematikannya Inter. Pasukan Simone Inzaghi mencetak 4 gol ke gawang Udinese setelah mencukur juara bertahan Napoli dengan skor 3-0 pada pekan sebelumnya. Semua itu berarti Inter memiliki selisih 30 gol, dan mengungguli lawannya dengan rata-rata 2 gol per laga sejauh ini di Serie A.
Catatan selisih gol tersebut pun merupakan yang tertinggi dalam sejarah klub. Sedangkan selisih gol tertinggi berikutnya adalah Juventus dengan 14 gol sejauh musim ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi melontarkan pujian kepada Jan Bisek setelah kemenangan atas Udinese. Seperti diketahui, performa bek asal Jerman tersebut semakin meningkat sejak kedatangannya di Inter. Bisek melakoni debut starternya di ajang Serie A bersama Inter saat menghadapi Udinese sebagai pengganti Benjamin Pavard yang masih mengalami cedera. Di laga tersebut Bisek memulai sebagai bek kanan dalam pola 3 pemain bertahan. Mantan bek Aarhus ini pun mampu membayar kepercayaan pelatih dengan menunjukkan penampilan yang luar biasa. Statistik mencatat bahwa Bisek menjadi pemain yang paling banyak memainkan bola dari pemain manapun di laga tersebut, yakni dengan 127 sentuhan. Meski jarang bermain, ia terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem taktis yang diterapkan Inzaghi dalam latihan. Saat sesi wawancara dengan Inter TV, Inzaghi tak terkejut dengan penampilan Bisek melawan Udinese karena ia sudah sering melihat penampilan bek tersebut di setiap sesi latihan. Bisek sangat bagus dan saya sama sekali tidak terkejut akan hal itu. Saya melihatnya dalam latihan setiap hari, dan dia sangat beruntung bisa berlatih dengan pemain-pemain bagus di Inter yang telah banyak mendidiknya. Pungkas Simone Inzaghi. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera saat menjamu Udinese. Menurut FC Internews, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk langsung memasukkan pemain internasional Italia itu kembali ke dalam tim. Sulit untuk mengatakan bahwa ada masalah kebugaran di sekitar Bastoni dengan melihat penampilannya ketika melawan Udinese. Pemain berusia 24 tahun itu mampu melakukan banyak hal, menunjukkan kecepatan dan staminanya yang mengesankan. Bastoni sering menyerang ke depan, bahkan bergerak maju hingga ke garis gawang Udinese untuk mencoba menciptakan penguasaan bola yang berlebihan. Pemain asal Italia itu juga terlihat tajam dalam passingnya, serta permainan link up dan umpan silangnya ke dalam kotak penalti. Hal ini merupakan demonstrasi bagus mengenai apa yang hilang dari Inter dalam beberapa pertandingan terakhir saat Bastoni absen. Dan kembalinya pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat tentu sangat dibutuhkan mengingat krisis cedera yang dialami Inter di lini belakang. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dikabarkan segera pulih sepenuhnya dari cedera dan bisa kembali beraksi. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, bek asal Prancis itu sudah terlibat dalam perayaan kemenangan Inter kemarin atas Udinese. Dengan demikian, kembalinya mantan pemain Bayern Munchen tersebut kini sudah di depan mata. Pavard telah rutin melatih kebugarannya secara individu tanpa pelindung lutut selama lebih dari seminggu. Kemajuannya dalam hal membangun kebugaran telah berjalan sesuai jadwal, sehingga Pavard diprediksi sudah siap berlatih secara beregu bersama rekan satu timnya. Kemungkinan besar Pavard bakal tersedia melawan Lazio pada Senin 18 Desember dalam laga pekan ke-16 Serie A. Dengan sisa waktu seminggu sebelum laga tersebut, maka Pavard bisa pulih dengan cukup baik untuk bisa kembali beraksi di lapangan, baik sebagai cadangan maupun starter.